Cek. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Azza wa Jalla yang masih memberikan kita nikmat, beribu-ribu nikmat sampai kita tidak dapat menghitungnya satu persatu. Sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat melanjutkan insyaallah perkuliahan kita di mata kuliah Perekonomian Indonesia. Kemudian salawat serta salam mari kita kirimkan, mari kita sanjungkan kepada junjungan alam kita, kepada nabi terakhir kita, dan insyaallah kita harapkan syafaat beliau di yaumil mahsyar kelak untuk Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan mencoba bersama-sama membahas tentang kemiskinan dan distribusi pendapatan di mata kuliah Perekonomian Indonesia. Yang kita tahu kemiskinan di Indonesia ini sekarang adalah bukan hal yang baru lagi ya. Bahkan kemiskinan ini sudah dikenal dan mungkin sudah diselidiki juga oleh pemerintah kolonial Belanda dulu ya, sejak awal abad ke-20-an. Seperti yang kita ketahui, kemiskinan ini bukan lagi hal yang biasa bagi Indonesia. Kemudian masalah kemiskinan setiap tahun menjadi pembicaraan yang hangat dan selalu saja sulit untuk mengatasinya, mengentaskan kemiskinan tersebut secara maksimal. Sekarang ditambah lagi dengan adanya virus COVID ya, yang menyerang seluruh negara, yang mengakibatkan kemiskinan ini juga menjadi musuh utama di semua negara di dunia. Karena pada dasarnya kemiskinan pada sekarang ini lebih luas ya pengertiannya dan semakin kompleks ya, baik faktor penyebabnya, indikatornya maupun permasalahannya itu sangat banyak. Kemudian kesenjangan pendapatan juga menjadi salah satu masalah perekonomian yang terjadi, karena mungkin kesenjangan pendapatan ini dinilai sebagai hal yang harfiah, merupakan hal yang biasa. Namun ternyata kesenjangan pendapatan di Indonesia ini sangatlah terlihat jelas, karena yang kaya itu bisa semakin kaya, kemudian yang miskin itu bisa semakin miskin. Kita memang tidak pungkiri kemiskinan di Indonesia masih tetap ada ya. Walaupun kita kalau di ibu kota itu kita bisa melihat banyaknya mobil-mobil mewah dan lain sebagainya, tapi tidak sedikit juga orang-orang yang
berada di jalanan meminta-minta dan lain sebagainya. Kemudian problemnya lagi, jasa-jasa petani dan pedagang ini tidak dihargai di Indonesia bagaimana mestinya kan gitu. Seperti contoh misalnya kayak di Jepang, itu petani itu sangat dihargai dan dijunjung tinggi, makanya para petani di Jepang itu eh, gajinya mereka besar-besar. Tapi nyatanya di Indonesia sendiri, petaninya saja sendiri masih harus membeli beras ya. Itu juga menjadi salah satu faktor kenapa petani atau pedagang ini dianggap sepele gitu di Indonesia. Orang malah berebutan untuk menjadi ASN dan lain sebagainya. Masalah pokok negara berkembang yaitu kesenjangan ekonomi atau ketimpangan distribusi pendapatan, atau juga tingkat kemiskinan atau jumlah orang yang hidup di bawah garis kemiskinan. Ini masalah pokok bagi negara yang sedang berkembang. Di sini ada definisi kemiskinan ya. Menurut Bappenas, kemiskinan itu adalah suatu situasi atau kondisi yang dialami seseorang atau kelompok orang yang tidak mampu menyelenggarakan hidupnya sampai suatu taraf yang dianggap manusiawi. Kemudian menurut Raffalion, ini merupakan salah satu ekonom di Australia, mendefinisikan kemiskinan sebagai kelaparan, tidak memiliki tempat tinggal, bila sakit tidak mempunyai dana untuk berobat, tidak bisa membaca, tidak memiliki pekerjaan, takut masa depan, ketidakberdayaan, dan tidak memiliki rasa bebas. Atau ada definisi yang lain, kemiskinan adalah keadaan di mana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemudian kemiskinan juga dapat diartikan sebagai dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan dasar ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kalau pengertian dari KBBI ya, kemiskinan kan berasal dari kata miskin ya, yang mendapat awalan ke dan akhiran an, itu kemiskinan. Kalau di dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia ya, miskin adalah orang yang tidak berharta benda serba kekurangan. Itu menurut KBBI, orang yang tidak memiliki harta benda dan serba kekurangan. Kemudian besarnya kemiskinan itu dapat diukur dengan atau tanpa mengacu pada garis kemiskinan. Jadi garis kemiskinan itu apa? Jadi garis kemiskinan atau biasa juga disebut batas kemiskinan itu adalah tingkat minimum pendapatan yang dianggap perlu dipenuhi oleh manusia untuk memperoleh standar hidup yang mencukupi di suatu negara tertentu. Jadi garis kemiskinan antar negara itu berbeda, antara negara A dengan negara B itu berbeda garis kemiskinannya. Sedangkan
Dari situ bisa diambil dua bagian dari kemiskinan. Pertama ada bagian kemiskinan relatif dan absolut. Jadi konsep yang mengacu pada garis kemiskinan itu disebut kemiskinan yang relatif. Kemudian konsep yang pengukurannya tidak didasarkan pada garis kemiskinan disebut kemiskinan absolut. Contohnya apa? Kalau kemiskinan relatif ini kemiskinan yang lebih banyak ditentukan oleh masyarakat sekitar. Kemiskinan yang lebih banyak ditentukan oleh masyarakat sekitar. Walaupun pendapatan seseorang itu telah mencapai kebutuhan dasar minimum, tetapi apabila masyarakat sekitar pendapatannya lebih tinggi, maka dikatakan miskin. Jadi ini kalau ibaratnya kayak ada rumah yang biasa di antara rumah-rumah mewah, nah, kayak gitulah. Jadi rumahnya ini di tengah-tengah rumah-rumah orang-orang kaya. Rumahnya biasa, sederhana, tapi dia di sekelilingnya rumah-rumah orang yang kaya-kaya memang. Itu kemiskinan yang relatif. Memang padahal ya untuk kebutuhan hidup dia cukup gitu, tapi karena memang masyarakat sekitarnya yang membuat dia lebih kelihatan seperti miskin daripada sekelilingnya kan gitu. Jadi relatif. Kemudian garis kemiskinan ini akan mengalami perubahan jika tingkat hidup masyarakatnya berubah. Ini kemiskinan yang relatif. Ada kemiskinan yang absolut yang tidak berdasarkan pada garis kemiskinan. Ini kemiskinan ini lebih sengsara lagi dia, karena dia jelas-jelas tidak mampu memenuhi untuk kebutuhan dasar mereka atau kebutuhan pokok mereka seperti sandang, pangan, tempat tinggal. Kemudian ada satu lagi, biasanya pembagian kemiskinan itu ada yang namanya kultural, ada kemiskinan kultural. Kalau kemiskinan kalau kemiskinan kultural ini kultural. Jadi kemiskinan ini biasanya memang dikarenakan orangnya saja yang pemalas gitu ya. Jadi kemiskinan kultural ini lebih diakibatkan karena memang orangnya sendiri yang tidak mau berusaha, yang tidak mau memperbaiki pola hidupnya untuk meningkatkan ekonominya dan sebagainya. Padahal sudah banyak orang yang membantu, tapi memang dasar dianya saja yang memang tidak mau merubah kehidupannya gitu. Jadi kemiskinan tuh biasanya dibagi jadi tiga, ada relatif, ada absolut, sama ada kultural. Ini ada ciri-ciri masyarakat miskin menurut Fernandes, sama ada aspek politik. Aspek politik ini mereka tidak memiliki akses ke proses pengambilan keputusan yang menyangkut hidup mereka. Jadi ya karena orang miskin memang tidak ada, ya kita tahu kalau di kita ya namanya DPRD itu ya, menjadi anggota-anggota dewan. Itu kan mereka bisa merubah keputusan terkait regulasi dan sebagainya untuk kehidupan mereka, sedangkan orang miskin ini kan tidak ada akses ke sana dan mereka tidak bisa mengambil keputusan untuk menyangkut kehidupan mereka kan. Kemudian ada aspek sosial, ini tersingkir dari institusi utamanya masyarakat yang ada. Kemudian ciri yang lain ada aspek ekonomi, kualitas sumber daya manusia yang rendah, baik itu dari kesehatan, pendidikan, keterampilan. Kemudian rendahnya kepemilikan atau aspek fisik,
contohnya air bersih atau juga penerangan. Terus kemudian juga ada aspek budaya atau nilai. Ini contohnya seperti budaya kualitas sumber daya manusia yang rendah. Contohnya etos kerja yang rendah, berpikir pendek, kemudian mudah menyerah. Ini contoh-contoh atau ciri-ciri masyarakat miskin menurut Fernandez. Kemudian ada beban kemiskinan global. Kemiskinan yang ada sekarang mempunyai penyebaran yang tidak seimbang, karena hampir setiap setengah dari seluruh masyarakat hidup miskin ini ternyata ada di Asia Selatan ya. Jadi kalau antum tahu itu negara-negara Asia Selatan itu seperti India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, itu memang rata-rata masyarakat di negara tersebut cukup lumayan miskin kebanyakan. Kemudian beban yang lainnya, kemiskinan ini juga berpusat pada daerah-daerah tertentu saja. Misalnya kayak seperti pedesaan atau di daerah-daerah yang memang kekurangan sumber daya kan seperti itu. Beban kemiskinan yang lain yang juga paling besar terletak pada kelompok tertentu, contohnya wanita dan anak-anak. Kemudian ada penyebab kemiskinan. Itu ada 3. Pertama ada ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan ini menjadi timpang tindih atau menjadi ada kesenjangan di situ, kesenjangan distribusi pendapatan. Kemudian penyebab yang lain ada perbedaan kualitas sumber daya manusia. Ya, memang kita tahu setiap manusia memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, etos kerja yang berbeda, keterampilan yang berbeda, kesanggupan dalam mengatur pekerjaan juga berbeda kan. Kemudian ada juga perbedaan secara akses dalam modal atau permodalan. Kemudian yang lain ada kemiskinan berbeda dengan ketimpangan distribusi pendapatan ya. Kemudian kemiskinan berkaitan dengan standar hidup yang absolut dari bagian masyarakat tertentu. Ketimpangan juga mengacu pada standar hidup relatif dari seluruh masyarakat. Pada tingkat ketimpangan yang maksimum, kekayaan dimiliki oleh satu orang saja. Ini contoh-contoh penyebab kemiskinan. Kemudian ada kebutuhan dasar manusia. Menurut United Nations Research Institute for School Development, itu pertama kebutuhan fisik primer yang biasa gizi atau perumahan atau juga kesehatan. Ini kebutuhan fisik primer. Kemudian ada kebutuhan kultural seperti pendidikan, waktu luang, kemudian rekreasi dan ketenangan hidup. Itu kebutuhan kultural. Ada juga kebutuhan yang muncul karena adanya surplus pendapatan, sehingga muncul keinginan mencapai kebutuhan yang jauh lebih tinggi.
Karena kan ada yang namanya keinginan dan ada kebutuhan ya. Jadi kebutuhan ini muncul karena ada surplus pendapatan itu. Jadi setelah keinginannya tercapai, dia butuh sesuatu yang lain yang seharusnya tidak dimiliki pun tidak masalah. Jadi yang biasanya yang disebut dengan kebutuhan sekunder, itu juga kebutuhan tersier. Kemudian ada kebutuhan dasar manusia menurut ILO atau International Labour Organization. Biasa kalau di Indonesia ini apa, organisasi perburuhan internasional gitu. Yang mendefinisikan kebutuhan dasar manusia itu meliputi kebutuhan yang meliputi tuntutan minimum tertentu dari suatu keluarga sebagai konsumsi pribadi mereka, yaitu tempat tinggal, pakaian, dan makanan. Atau juga kebutuhan yang meliputi pelayanan sosial, air minum, ini bukan uang ya, tapi air nih, bukan air, dan pendidikan. Air minum yang bersih, bukan uang maksudnya. Ini air minum yang bersih, kemudian pendidikan. Kemudian ada indikator kemiskinan di sini. Indikator kemiskinan itu ada 4. Pertama ada tingkat konsumsi beras atau biasa yang makanan pokok ya. Kemudian tingkat pendapatan, indikator kesejahteraan rakyat, kemudian indeks kemiskinan manusia. Kalau yang 2 ini udah jelas ya, tingkat konsumsi beras sama tingkat pendapatan itu menjadi indikator kemiskinan juga ya. Dengan sedikitnya konsumsi beras, otomatis ya karena memang tidak bisa makan dan sebagainya, otomatis itu menjadi salah satu indikator kemiskinan. Kemudian tingkat pendapatan juga, semakin kecil pendapatan otomatis itu semakin susah untuk membeli makanan pokok, menyediakan makanan pokok dan sebagainya. Itu menjadi salah satu indikator kemiskinan. Di sini ada indikator kesejahteraan rakyat dan indeks kemiskinan manusia. Yang pertama indikator kesejahteraan rakyat. Di sini menggunakan komponen tingkat kesejahteraan terkait dengan kesehatan, konsumsi, makanan dan gizi, pendidikan, kesempatan kerja, perumahan, jaminan sosial, sandang, rekreasi, dan kebebasan. Kemudian dari tingkat indikator indeks kemiskinan manusia itu ada 3, dari tingkat kehidupan, ada tingkat pendidikan dasar, dan tingkat kemapanan ekonomi. Pertama ada tingkat kehidupan. Karena tingkat kesehatan ini, kalau di tingkat kehidupan itu tingkat kesehatan yang rendah, itu 30% penduduk NSB ini adalah negara yang sedang berkembang, itu tidak mungkin hidup lebih dari 40 tahun. Karena tingkat kesehatan yang rendah, itu bisa jadi 30% penduduk itu yang sedang berkembang, negara yang itu tidak mungkin hidup lebih dari 40 tahun. Kemudian tingkat pendidikan dasar, indikatornya persentase penduduk usia dewasa yang buta huruf. Kemudian tingkat kemapanan ekonomi, indikatornya persentase penduduk yang tidak memiliki akses terhadap prasarana kesehatan dan air yang bersih. Kemudian persentase anak di bawah 5 tahun yang kekurangan gizi. Kemudian indikator kemiskinan di Indonesia. Garis kemiskinan menurut BPS, sama ada batas kemiskinan, yaitu besarnya rupiah yang dibelanjakan per kapita sebulan untuk memenuhi kebutuhan minimum makan dan bukan makanan.
itu batas kemiskinannya. Kemudian kebutuhan minimum makanan itu 2100 kalori per hari. Jika di bawah ini otomatis sudah menjadi sudah masuk ke garis kemiskinan menurut BPS ya, atau Badan Pusat Statistik. Kemudian kebutuhan minimum non makanan seperti sandang, papan, dan aneka barang dan jasa. Garis kemiskinan menurut BPS bisa dihitung dengan menggunakan dua pendekatan. Pertama ada head count index dan basic need approach. Yang pertama ada head count index atau ukuran yang menggunakan kemiskinan absolut. Yaitu penduduk miskin, yaitu penduduk yang berada di bawah suatu batas yang disebut batas garis kemiskinan, yang merupakan nilai rupiah dari kebutuhan minimum makanan dan non makanan. Kemudian ada basic need approach atau kebutuhan dasar, yaitu kemiskinan yang didefinisikan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Jadi survei BPS terkait dengan kemiskinan bisa menggunakan dua pendekatan ini, ada head count index sama basic need approach. Kemudian di sini ada vicious circle of poverty menurut Ragnar Nursi. Ini apa? Ini biasa disebut dengan lingkaran setan kemiskinan ini. Jadi saling berkaitan yang membentuk lingkaran atau ya yang intinya saling berkaitan gitu. Adanya keterbelakangan, adanya ketertinggalan, adanya ketidaksempurnaan pasar, adanya kekurangan modal, otomatis menyebabkan produktivitas itu semakin rendah. Ya. Keterbelakangan, ketidaksempurnaan pasar, kurangnya modal, ketertinggalan dan sebagainya itu menyebabkan produktivitas itu semakin rendah. Jika produktivitas itu rendah, pasti menyebabkan rendahnya pendapatan yang diterima, kan seperti itu. Kemudian jika pendapatannya rendah, otomatis berdampak dengan tabungan yang rendah. Dari tabungan yang rendah juga berdampak pada investasi yang rendah. Investasi yang rendah otomatis berdampak ke kekurangan modal, kan gitu. Jadi saling terkait ya. Dengan kekurangan modal yang bisa menyebabkan keterbelakangan, ketidaksempurnaan pasar, dan lain sebagainya. Ini lingkar setan kemiskinan, biasa disebut dengan the vicious circle of poverty. Kemudian ada kebijakan kemiskinan menurut World Bank atau Bank Dunia. Pertama, pertumbuhan ekonomi yang luas dan menciptakan lapangan kerja yang padat karya. Kemudian pengembangan SDM juga perlu untuk meningkatkan taraf kehidupan manusia. Kemudian membuat jaringan pengaman sosial bagi penduduk miskin yang tidak mampu memperoleh dan menikmati pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja, serta pengembangan SDM
sebagai akibat dari cacat fisik atau mental, bencana, konflik sosial, atau wilayah yang terisolasi. Kemudian kebijakan kemiskinan menurut ASEAN Development Bank, pertama ada pertumbuhan berkelanjutan yang pro kemiskinan, kemudian pengembangan sosial yang mencakup pengembangan SDM, modal sosial, perbaikan status perempuan, dan perlindungan sosial. Kemudian kebijakan lainnya menurut kebijakan kemiskinan menurut ASEAN Development Bank itu manajemen ekonomi makro dan pemerintahan yang baik yang dibutuhkan untuk mencapai keberhasilan. Kemudian ada faktor tambahan, pembersihan polusi udara dan air di kota-kota besar, kemudian reboisasi hutan, penumbuhan sumber daya manusia, dan perbaikan tanah. Kemudian distribusi pendapatan. Distribusi pendapatan suatu daerah dapat menentukan bagaimana pendapatan daerah yang tinggi mampu menciptakan perubahan-perubahan dan perbaikan-perbaikan dalam masyarakat seperti mengurangi kemiskinan, pengangguran, dan kesulitan yang lain-lain dalam masyarakat. Distribusi pendapatan yang tidak merata pun juga akan menciptakan kemakmuran bagi masyarakat secara umum, tapi hanya menciptakan kemakmuran bagi golongan yang tertentu saja. Antara pertumbuhan ekonomi yang pesat dan distribusi pendapatan, terdapat suatu trade-off yang membawa implikasi bahwa pemerataan dalam pembagian pendapatan hanya dapat dicapai jika laju pertumbuhan ekonomi diturunkan. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi yang tinggi selalu akan disertai dengan memburuknya distribusi pendapatan atau terjadi kenaikan ketimpangan yang relatif. Jadi kalau yang kita tahu kan, semakin pertumbuhan ekonomi ini bagus, maka baguslah ekonomi suatu negara. Kan seperti itu yang kita tahu. Tapi ternyata jika pertumbuhan ekonomi di suatu negara itu ternyata memang terus tumbuh dan terus tumbuh, tetapi ada sebagian besar masyarakat yang memiliki status di bawah garis kemiskinan, mereka justru lebih terpuruk lagi, karena memang gak nyampe lah istilahnya, gak nyampe ke taraf yang ke atas gitu, karena pertumbuhan ekonomi tersebut kan gitu. Pertumbuhan ekonomi semakin tinggi, ternyata yang di bawah malah semakin turun karena tidak bisa mencapai yang di atasnya gitu, tidak naik mereka. Maka itu terjadi ketimpangan yang relatif. Menurut para ahli, pembangunan ekonomi bukan hanya menyebabkan kenaikan ketimpangan. Menurut para ahli, pembangunan ekonomi bukan hanya menyebabkan kenaikan dalam ketimpangan yang relatif, tetapi juga akan menyebabkan kemerosotan taraf hidup absolut dari golongan yang miskin. Atau dengan kata lain, ketimpangan relatif dan kemiskinan absolut akan bertambah akibat pertumbuhan ekonomi yang pesat. Jadi intinya ya, semakin pertumbuhan ekonomi ini bertumbuh semakin pesat, yang di bawah ini, yang memang orang-orang miskin ini, itu mereka lebih terpuruk lagi, karena memang tidak bisa, ya istilahnya kalau pertumbuhan ekonomi di titik 5 misalnya, mereka di titik 1,
Mereka untuk mencapai kelima saja butuh waktu dan proses, apalagi jika pertumbuhan ekonomi ini tiba-tiba udah mencapai 10, mereka masih di satu, kan seperti itu. Hasil penelitian mengenai hubungan jangka panjang antara pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan yang dilakukan oleh Profesor Simon Kuznets di Universitas Harvard menunjukkan bahwa proses pembangunan ekonomi pada tahap awal pada umumnya disertai oleh kemerosotan yang cukup besar dalam pembagian pendapatan, yang baru berbalik menuju suatu pemerataan yang lebih besar dalam situasi distribusi pendapatan pada tahap pembangunan lebih lanjut. Jadi ya bertahap dia memang. Pada awal-awalnya pasti merosot. Kemudian ada masalah ketimpangan dalam distribusi pendapatan, itu ada 3. Pertama, distribusi pendapatan antar golongan pendapatan atau ketimpangan yang relatif. Kemudian ada distribusi pendapatan antar daerah perkotaan dan daerah pedesaan. Kemudian ada distribusi pendapatan antar daerah. Alhamdulillah, mungkin untuk kali ini kita cukupkan ya untuk pembahasan kemiskinan dan distribusi pendapatan. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Pada Allah saya mohon ampun. Sebelum kita akhiri, mari kita doa kepada majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran minni ila hada wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.